Di sini kita barengan sama guru kita nih, ada Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua sehat, semua diberikan keberkahan, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya, Ustadz siap menjawab ya Ustadz ya. Oke. Boleh tanya, silahkan WhatsApp, silahkan DM Instagram boleh. Pokoknya komen di Instagram boleh. Ada di Facebooknya Munif Tauhid, ada Facebook di Munif Tauhid dan Instagram juga ada. Ya, Instagram Munif Tauhid juga. Munif Tauhid Ya, juga. oke. Dan ini Ustadz, ada beberapa orang yang sempat bertanya dan mungkin ini jadi tema kita di sore hari ini ya Ustadz ya. Ya. Ada orang yang wah kalau lewat mobil bagus solawatin aja tuh biar dapet gitu kan. Ada yang wah biasanya aku tuh Al-Fatihah 7.777 kali. Wah biar akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, temanya sore hari ini Kanca Muda, boleh nggak sih Tat amalan untuk mendapatkan dunia? Nah, Ya. boleh nggak tuh Tat? Yang kayak gitu itu sebenarnya gimana sih Tat sebenarnya? Baik. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah itu tahu persis karakteristik manusia buatannya. Oke. Jadi Allah kan yang membuatnya tahu Oh. karakteristik manusia itu suka diskon, suka gratis, gitu kan? Dia tahu gitu kan. Betul, betul. Terus suka juga benefit, keuntungan gitu kan. Kalau nggak percaya, ada apa saja itu pertanyaannya, buat gue untungnya apa? Aku dapatnya apa? Ya kan? Coba kita lihat, semua catatan amal soleh itu pasti ada benefitnya. Itu Allah loh. Walaupun kemudian juga lewat Rasulullah. Maksudnya itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian ada yang dalam Quran yang langsung Allah firmankan, ada yang melalui hadis. Nah, jadi coba cek mana ibadah yang tidak ada efek sampingnya. Hampir ada semua. Ada benefit kandungannya. Kalau istilahnya itu, kalau kamu minum air putih misalnya, itu kan kamu akan mendapatkan keuntungan, misalnya metabolisme tubuhnya jadi lebih lancar, air seninya menjadi lebih bagus gitu kan. Jadi hampir semua makanan minuman itu kan mengandung ingredients, ada kandungannya. Termasuk amal soleh itu ada kandungannya. Jadi kita bicara dari sini dulu nih, boleh atau tidak nanti kita jawabnya nanti ya. Oke. Nah sekarang kita lihat misalnya kandungan dari sholat wajib. Apa sih sholat wajib? Nah, kemudian diterangkan, innas sholata, sesungguhnya sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, berarti kalau aku sholat itu automatically benefitnya aku akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kan karena ada benefitnya. Oh, orang sholat itu benefitnya begitu. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dan dengan perhitungan, ghufirallahu ma taqaddama min nabi, Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Nah jadi kalau aku puasa Ramadan serius benar-benar ini akan diampuni dosanya. Nah jadi amaliyah itu memang disetting, didesain oleh Allah itu agar manusia mau mengamalkan ada benefitnya. Oke. Jadi nah sekarang pertanyaannya kan gitu kan, benefitnya kan macam-macam. Ada yang menghapus dosa, nah ada juga yang memperlancar rezeki. Contohnya sedekah. Barang pas sedekah 1 dibalas 7, dibalas 70, 700 bahkan lebih. Itu kan Qurannya ada. Hadisnya juga wonten. Oh, jadi kita lihat yuk. Coba kita lihat. Kalau urusannya dengan uang, amalan yang bisa menghasilkan uang itu adalah dipancing dengan uang juga, sedekah. Ya kan? Betul. Betul nggak? Logis ya? Itu selain logis itu kan juga syariah banget. Nah, jadi Allah itu merintahkan kamu sedekah nanti dibalas 70, 700 bahkan lebih. Berarti kalau kamu transaksi uang, maka akan kemudian dikembalikan juga dalam bentuk yang lebih. Nah, ini yang dipakai perbankan juga gitu kan. Kalau kamu nabung, kamu dapat bunga misalnya, atau kamu dapat keuntungan apa terserah lah. Jadi orang itu kenapa aku harus sedekah ya Allah? Kadang namanya manusia kan orangnya kan sangat Bani Israel banget kadang-kadang ya. Sangat ngopo, alasannya apa? Aku kon seneng karo kowe iki apa gitu kan. Kalau misalnya ada orang itu jatuh cinta sama orang, aku ngopo alasanku seneng karo kowe gitu kan. Ngopo aku kok tetap bertahan di Jerunimo misalnya. Kenapa aku kerja di Jerunimo? Itu kan pertanyaan untuk para pegawainya misalnya atau ustadznya misalnya. Itu kan bisa ditanyakan kan logis kan. Betul. Nah, jadi orang akan bertanya begitu. Nah, Allah tahu daripada gue takon tak jelas gesek gitu kan. Nah, Allah udah ngasih sini. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang rezeki itu sedekah, ada lagi rezeki itu bisa dari sholat duha. Makanya sering sholat duha, sholatnya pengusaha. Sholat duha, sholatnya orang kaya.
kan gitu kan. Mhm. Nah, walaupun nanti kaya itu kita terjemahkan macam-macam. Mhm. Nah, jadi berangkatnya dulu adalah jadi nggak usah nyalain dulu atau langsung membenarkan dulu, tetapi kita lihat dulu bahwa Allah itu tahu persis karakter manusia itu pengen benefit keuntungan. Buat aku apa untungnya? Ini untungnya kata Allah. Sama Allah kok hitung-hitungan ya Tan ya. Ya itu harus itu nanti kalau kamu udah levelnya ngajinya tinggi nanti ketemu sampai situ malu. Tapi kan namanya orang di awal kan biasa hitung-hitungan. Betul. Islamnya lagi anyaran. Atau bukan berarti dia baru masuk Islam. Islam anyaran masih ngerti Islam lagi anyaran. Tahu tentang agama secara mendalam baru anyaran kan ya wajar. Kemudian hitung-hitungan. Oh kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Jadi hukum kausalitas. Jadi akhirnya hitung-hitungan, sangat formalistik, sangat fikih banget. Itu wajar. Nah, orang harus tahu basic ini dulu. Karena apa? Kita susah menemukan orang begitu sholat langsung aku nggak ada tujuan ya Allah kecuali lillahi ta'ala. Nanti kalau sekarang di awal langsung begitu itu ampuh uangnya. Minimal dia pernah ngaji lama dia. Tapi kalau baru ngaji itu jarang begitu. Dia pengen hitung-hitungan. Nah dia kalau tidak itu banyak para pengusaha itu sodakohe karo ngatine wah aku pengen tambah sugih. Itu ada sedikit di situ ada. Walaupun nanti kalau udah lama-lama akhirnya dia ya Allah terserah kamu lah. Panjenengan terserah. Saya tidak akan Isin aku njaluk gitu. Itu nanti levelnya di situ. Tapi level pemula harus lewat itu dulu, lewat pintu itu. Jadi Allah tahu persis kenapa sih semua amalan dikasih sama Allah itu iming-iming. Kalau kamu puasa Arafah misalnya besok ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu kan harinya Jumat itu ya. Nah, pas Jumat itu ada tarwiyah, ada puasa Arafah. Jadi Kamis sama Jumat, ada yang Jumat atau ada yang Kamis Jumat. Apa benefitnya? Diampuni dosanya setahun yang akan datang, sebanyak tahun yang lalu, setahun yang akan datang. Diampuni dosanya. Coba kalau bisa puasa Arafah. Ya kalau sempat ya. Ya kalau nggak lapar. Tapi begitu sama Allah dikasih, you kalau puasa sehari itu aja, you akan dapat benefit di-ignore, di-dealt semua dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya menemukan teman-teman yang jarang amal soleh itu khusus hari itu poso kabeh. Minimal apik, berarti dia diteran. Aku dosanya akeh. Iki mumpung ono promo. Aku tak ambil promonya. Coba Allah nggak ngasih benefit itu. Pokoknya puasa Arafah yang mau ya puasa, yang enggak ya udah. ya kan kamu bisa bayangin kan kayak apa jadinya. Uang dikasih gitu aja masih ada yang nggak puasa. Masih banyak gitu kan. Tapi saya melihat banyak teman-teman saya itu yang ora tahu jantar petik rada morsale begitu tekan nggo Arafah iki diinteni karena dia ngerti waduh saku akeh ben pisan-pisan. Bahkan le poso iki disiapke tenan Mas. Le sahur ngruput wisan wis nek perlu dhek ra turu ben iso sahur. Dan hari itu kemudian dia tidur terus, enggak kemana-mana, ngenteni buka karena dine ra kuat. Dia jaga betul karena apa? Dia merasa iki lumayan bro, yang sehari poso nggak sampai 24 jam nggak makan nggak minum, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kapan lagi nih? Nah akhirnya, jadi Allah itu maha luar biasa. Tahu karakter manusia itu suka hitung-hitungan, suka promo, suka hitung-hitungan benefit, maka Allah kasih benefitnya itu semua. Nah adapun kemudian sholat-sholat itu dan puasa itu disalah tafsirkan, dienggokkan oleh sebagian oknum para ulama untuk menghasilkan sebuah benda duniawi. Nah kita nanti akan bahas di kedua itu. Seksi kedua. Ya hukumnya kayak apa. Tapi di sesi pertama ini saya perlu menjelaskan dulu bahwa tidak ada salahnya kok Mas. Orang beramal soleh di awal-awal itu sesuai dengan petunjuknya Allah. Kan kita baca. Nggak usah jauh-jauh kamu beli paracetamol sana. Mereknya apa saja boleh. Ada mereknya. Pokoknya mereknya kan macam-macam. Kamu baca sekali. Itu. Mengurangi rasa sakit, pusing-pusing, pusing, mengurangi nyeri misalnya. Atau kalau kita beli obat flu kan isinya paracetamol, kemudian ada mefimelamat atau apa nggak tahu itu, yang tahu kan teman-teman medis itu ya. Intinya kan berfungsi kegunaan untuk menghilangkan rasa sakit, menurunkan demam, mengurangi hidung tersumbat, pilek dan batuk yang flu yang disertai batuk, betul nggak? Iya betul. Oh jadi dia itu minum itu persepsinya langsung kayaknya bariki mari gitu. Bariki mari. Sama. Anda beramal soleh itu mirip. Kamu cuma nggak baca
resepnya. obat, kamu bacanya Qur'annya, bacanya Betul. hadisnya. Oh, kata Rasulullah, kalau aku berbuat baik pada ibu bapakku akan seperti ini. Nah, kamu itu kan sedang membaca seperti membaca obat. Kegunaannya untuk itu tidak salah, itu halal banget. Makanya kenapa ada kitab Fadilah Amal, kitab yang kemudian dirangkum, di situ diterangkan bagaimana Quran dan hadisnya khusus memberikan fadilah itu keutamaan amal. Kalau kamu baca Yasin begini, kalau kamu baca Waqiah begini, kalau kamu nanti membaca wirid begini, kalau selawat begini. Ada beberapa hadis, memang ada hadis yang dhaif, ada yang hadisnya itu lemah, tapi ada hadis yang sahih juga banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita mempersepsikan diri kita beramal soleh biar dapat sesuai kegunaan itu nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena sudah membaca buku petunjuknya. Betul. Loh, saya sesuai petunjuk, katanya Pak Dokter kalau minum paracetamol nyerinya berkurang, kemudian panasnya turun, kan jelas. Lah perkara kamu kemudian nggak turun panasnya walaupun sudah minum 3 hari berturut-turut, lah kamu periksa, bisa jadi penyakitnya bukan itu, obatnya lain gitu loh. Ya sama ketika kamu kok sudah sedekah berkali-kali kok tetap belum kaya, belum dibalik sama Gusti Allah. Lah ada sesuatu. Nah, disitulah perlu ngaji. Oh, berarti ini petunjuk awal. Artinya dia berlaku kalau normal. Kalau kita sedekahnya benar sesuai aturan, kemudian kita dapat cashback, ya itu benar. Tapi kalau belum dapat cashback berarti ada sesuatu. Gitu. Sopo ngerti jebulane ora lorone rameng pusing ning kanker toh? Ya enggak tahu. Makanya kan perlu check up gitu. Butuh check up tingkat lanjut gitu ya, kan. Iya begitu. Siapa tahu mungkin doa kita belum terkabul karena ternyata kita masih punya dosa-dosa yang kesalahan yang memang harus diperbaiki gitu ya. Betul. Jadi Jadi jangan salahin orang-orang yang kenapa orang haji? Itu pertanyaannya sederhana. Sekarang ini kan pada haji nih. Padahal uangnya banyak loh. Duitnya banyak yang keluarin untuk haji loh. Tapi kenapa tetap orang berangkat? Ya kan pengen mengharap ridho Allah. Wah, itu kan bahasa tingkat tinggi. Bahasa aslinya dosaku akeh ben dilangi karo Gusti Allah. Ben aku makbul dungane aku njaluk iso sugih iso ngene. Ya itu wajar. Dan tidak disalahin karena tulisannya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu, kalau kamu doa ketika wukuf di Arafah, doamu diaminkan oleh malaikat, terbuka langit, semua doa diijabah sama Allah. Nah, tidak diterangkan kecuali doa kaya. Kecuali doa ini kan nggak ada. Kabeh doa ya. Ya kabeh doa digerontorke. Sehingga orang berangkat ke sana itu tujuannya 2. Dosane hilang, apa yang dipingini kabul. Itu wajar, Mas. Jadi nggak nyalain aturan. Bapak Ibu haji nggak usah minta macam-macam. Loh, ini petunjuknya begitu sih. Ya saya pengen itu boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Ya nggak boleh itu kalau kamu haji niatnya biar saya depannya tambah H. itu baru masalah gitu kan. Biar saya nanti ada fotonya, biar orang manggil saya pakai namanya tambahi haji. Pokoknya kalau saya dipanggil nggak pakai haji, saya nggak nengok. Nah, itu sudah salah niatnya. Tapi kalau niatnya hanya untuk sesuai dengan apa yang ditulis Allah dalam apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran atau yang disabdakan Rasulullah dalam hadis, itu clear boleh. Tidak salah gitu. Ya, tapi kemudian yang kita tanyakan tadi juga nanti kan kita bahas di sesi 2, boleh nggak sih ketika kita misalnya aku zikir tertentu supaya bisa tajir, misalnya aku tak sholawatin tuh mobil biar besok aku juga punya mobil itu gitu kan. Itu boleh atau enggak nanti ya Ustaz ya? Ya, sesi kedua. Oke. Yang pasti nih Kancah Muda, yang mau tanya langsung aja WhatsApp ya. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Masih di Sasi Soma, sana sini soal agama. Kancah Muda Jogja masih barengan sama Awan Narendra ya. Dan balik lagi tadi ini Kancah Muda, boleh nggak sih Ustadz ketika kita punya keinginan sesuatu, terus tadi itu disolawatin aja 1000 kali atau didoain aja nih 7.777 kali misalnya gitu, boleh nggak sih Ustadz? Dan asal muasalnya dulu gimana Tat, kok ada yang seperti itu tuh? Baik, Kancah Muda. Jadi begini, boleh nggak sih kalau boleh dikatakan sholawatin aja tuh mobil, mungkin ditahajudin aja tuh rumah. Pertanyaannya kan begitu. Ya, kalau masalah bolehnya sih tidak dilarang, tetapi hal-hal seperti ini itu akan membuat Anda hina gitu loh. Masa Anda melakukan itu hanya untuk itu?
Padahal nilainya pahala daripada ibadahmu itu kan tidak untuk duniawi aja. Oke. Nah, jadi sebetulnya begini, pernyataan itu tidak salah, tetapi kalau ditelan mentah itu menjadi salah niat. Nah, salah niat itulah yang akan menyebabkan amal kita itu hanya sampai dunia tok. Dan itu iman-iman. Nah, makanya ada sebuah pelajaran dari sebuah hadis. Pernah suatu saat ada seorang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat dia membawa pahala dari pahala dari orang yang sedang sedekah, senang sedekah. Allah bertanya, umurmu kau gunakan untuk apa gitu. Maka dia menjawab, ya Allah, umurku gunakan untuk beramal soleh, sedekah di jalanmu. Aku nyumbang masjid ya Allah, aku nyumbang panti asuhan, aku nyumbang pembangunan jembatan. Semua yang kaitan dengan amaliyah-amaliyah sedekah yang tujuannya untuk akhirat, aku persembahkan untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kata Allah. Oh, Ya. kenapa gitu kan? Kenapa? Allah kemudian meneruskan. Kamu kan ingin sedekahmu dipuji orang dan kamu mendapatkan dunia itu dan kau sudah dipuji. Kamu ingin kan sedekahmu dianggap engkau menjadi orang yang dermawan. Engkau sudah dapat itu. Kamu ingin agar sedekahmu dibalas olehku dalam bentuk uang yang lebih banyak. Sudah aku balas. Semua yang kamu inginkan dari amalmu sudah aku kabulkan. Dan tidak untuk akhirat. Malaikat syarat dia akan neraka. Wow. Wah, padahal wis berbuat semaksimal mungkin maksudnya termasuk ya. Ustadz. Umurmu aku gunakan untuk apa? Aku ngisi ceramah sana, ceramah sini. Ya Allah, aku dakwah sana sini. Ya Allah. Kadzabta kata Allah. Ngapusi kowe. Kowe ben populer atau ben terkenal atau jenengmu ning ndi ono. Kowe ben untuk duit toh. Nak kowe ngisi pengajian amplop sithik kowe nesu cucu gitu kan. Nah, Wah, itu godane oke banget ya. lah ya. Nah, jadi kamu kan sudah dapat. Kamu kan ngisi ngaji biar dapat amplop dan isinya. Udah dikasih. Kamu ingin terkenal kan? Udah dikasih. Jadi kamu sudah selesai. Nggak ada yang untuk akhirat. Syarat malaikat. Wah, ngeri kan? Sampai terakhir ada orang terakhir itu namanya orang yang kenapa kau gunakan untuk apa umurmu? Ya Allah, aku berjuang jihad di jalanmu ya Allah. Dan aku meninggal dalam posisi mati memperjuangkan agamamu. Aku jihad fisabilillah mati dalam keadaan syahid ya Allah. Kadzabta kata Allah. Bohong. Ngapusi ya. Ngapusi. Kamu berjuang memang kamu ingin mati dan kamu ingin kematianmu dianggap sebagai pahlawan toh, dianggap sebagai orang yang jihad kan. Kadzabta. Allah tahu hati kita itu kayak apa. Mata ini kan kalau kita bicara ini. Nah, oleh karena itu terhadap pernyataan ustadz kiai tertentu yang mengatakan sholawatin aja, tahajudin aja, duhain aja dan seterusnya aja, itu enggak apa-apa. Tapi kamu jangan sekali-kali mendedikasikan amal solehmu untuk dunia itu. Hina kita. Lah seberapa tuh harga mobil itu? Mohon maaf ya. Masa kita tukar dengan kebahagiaan akhirat? Enggak ada emput-emputnya bro. Istilahnya orang Jawa enggak ada emput-emputnya. Gitu. Enggak sebanding Enggak ya. sebanding. Nah, terus gimana cara jalan keluarnya Ustadz? Gitu kan? Nah, jadi gini yang betul. Orang yang mengatakan sholawatin aja tuh mobil, dia tuh punya pengalaman. Pengalaman pengen mobil. Kemudian dia memperbanyak sholawat. Tapi dia tidak lupa bekerja, tidak lupa ikhtiar, tidak lupa berdoa, dan apa yang dilakukan dengan cara halal dan thayyib. Tapi dia sholawatin, dia sholawat terus. Tapi nggak mungkin sholawatnya sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala mobil ya enggak ala Muhammad gitu kan. Jadi dia sholawatnya pada Nabi Muhammad. Udah lillahi ta'ala, perintah Allah sholawat, aku sholawat. Dan sholawat ini keren. Kenapa sih orang dikit-dikit sholawatin? Nah ini biar nggak salah paham. Semua amal soleh itu tidak dikerjakan sama Allah kecuali sholawat. Orang disuruh sholat sama Allah. Allah sholat enggak? Enggak. Semua disuruh puasa sama Allah. Allah puasa enggak? Enggak. Semua orang disuruh haji sama Allah. Allah haji enggak? Enggak. Tapi semua orang disuruh sholawat sama Allah. Allah sholawat enggak? Sholawat. Jadi sholawat itu namanya fa'ilnya Allah. Ya. Jadi perbuatannya Allah. Jadi fi'ilnya Allah itu sholat. Jadi Allah melakukan sholat. Melakukan sholawat maksudnya. Jadi sholawat itu fi'ilnya Allah. Fi'il itu adalah melakukan, do it. Fa'il itu kan pelakunya. Fi'il itu kan fi'liyah, perilaku. Artinya Allah
do it sholawat gitu loh Mas. Jadi ketika kita melakukan apa amalannya Allah, ya artinya kalau bahasanya bukan amalan ya sebetulnya. Jadi Allah itu bersholawat kepada Rasulullah. Versi sholawatnya tentu itu dipahami dengan kapan-kapan kita belajar lagi ya. Bagaimana kalau Allah sholawat untuk Nabi Muhammad itu apa sih? Kalau malaikat untuk Nabi Muhammad sholawat itu apa sih? Kalau kita sholawat Nabi Muhammad itu apa? Itu ada beberapa, saya perlu ngaji lagi Mas. Karena ada 3 tingkatannya berbeda. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya kita. Itu memang ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama sholawat. Istilahnya nawa itu reverse to-nya untuk apanya itu beda. Jadi itu kapan-kapan saya tak ngaji dulu lagi ya. Saya takut salah kutip di sini. Nanti jadi masalah. Tapi bahwa saya hanya mengingatkan, kenapa sholawat istimewa? Karena Allah juga melakukan sholawat gitu loh. Di mana amalan lain Allah perintahkan tapi tidak mengerjakannya. Hanya sholawat yang dikerjakan itu. Nah, kalau kita kembali ke tema yang lain tadi Mas. Jadi ada orang punya pengalaman, punya hajat, pengen punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya istri, punya suami, punya anak. Kemudian dia ikhtiarnya dekati Allah. Nah, cara dekati Allahnya dengan sholawat. Paham ya? Paham ya? Jadi terkabulnya itu hajat bukan karena sholawat, tapi karena Allah mengabulkan. Kenapa Allah mengabulkan? Karena dia mendekati Allah. Dengan cara apa mendekati Allah? Dengan cara sholawat. Ada yang dekati Allah dengan cara sholawat, ada yang dekati Allah dengan cara tahajud, ada yang dekati Allah dengan cara duha, ada yang dekati Allah dengan cara sholat hajat, ada yang dekati Allah dengan cara wirid zikir membaca Asmaul Husna, ada yang mendekati Allah dengan cara berbakti pada orang tua. Oke? Jadi kalau orang mendekati sama Allah, kadang jangankan sampai minta, Allah dah tahu kamu butuhnya ini kan, no, kamu butuhnya ini kan, no, gitu loh. Tapi ada orang itu kemudian, nah kiai-kiai alim ulama itu membangun branded sholawat, duha dan wirid teman-temannya untuk apa diijazahkan untuk membuat sesuatu menjadi terkabul. Pasti ulama akan mengatakan begini, ini contoh sholawat Jibril Mas. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini dikatakan oleh beberapa kiai diijazahkan untuk kamu yang punya hajat. Tapi kiai selalu bilang gini, ini dari semua yang ijazah kan saya pelajari. Kiai bilang gini, samen pokok men maca sallallahu alaihi Muhammad 1000. Sedina minimal 1000. Ojo nganti lowok, sedina minimal 1000. Tapi ya usaha, tapi ya kerja, tapi ya ikhtiar, kata kiainya begitu. Jadi sholawat ini hanya semacam olinya, hanya semacam penguat sinyalnya agar sama Allah lebih cepat. Jadi kalau istilahnya orang itu mau minta sesuatu, proposalnya dilampiri sholawat gitu loh Mas. Agar proposalnya itu dibaca itu rekomendasinya jelas. Oh ini rekomendasinya Rasulullah karena ada sholawatnya Rasulullah. Gara-gara Allah tahu ini ada sholawatnya, ada Rasulullahnya di situ, di ACC gitu loh. Itu logis orang sholawat itu di situ. Makanya ketika orang sholawat itu kemudian hanya untuk duniawi semata-mata, keliru Mas. Sholawat itu untuk memang itu kepada apa namanya perintah Allah gitu loh. Ya gitu kan. Nah jadi jangan salahkan sholawatnya. Jadi niat kita ditata dulu. Mula-mula kamu boleh kok. Aku pengen sholawat, mudah-mudahan hajatku terkabul. Kamu boleh begitu. Tapi itu jangan lama-lama gitu loh. Itu di kelas 1 SD lah istilahnya. Di TK-nya begitu. Tapi begitu kamu naik kelas, ya Allah pokoknya gue kalau sehari enggak sholawat 1000 minimal, gue resah. Gue pengen sholawat rutin. Nah, sholawat aja. Pokoknya mau dikasih sama panjenengan apa terserah ya Allah. Dia sholawat terus gitu kan. Perkara kemudian Allah kemudian turuti hajatnya itu ya alhamdulillah. Jadi sholawat menjadi salah satu dari sekian. Makanya amal soleh itu kan yang penting adalah istiqomahnya. Ada orang yang istiqomah tahajud terus. Apa yang diinginkan tercapai. Dia ahli tahajud. Tapi yang lain dia nggak begitu ahli. Ada yang ahli Tuhan terus sampai terwujud keinginannya, bahkan banyak yang terwujudnya cepat sekali. Ada yang sholawat terus, terserah kamu pilih apa. Kalau kamu pilih semuanya jarang bisa. Kalau bisa ya istimewa, excellent. Karena orang kalau udah tahajud malam gitu, siangnya agak sedikit low. Kalau udah duha udah kerja, malamnya ganti low. Tapi kalau dua-duanya bisa, istimewir. Gitu kan? Istimewir, orang mengimewa, istimewir itu. Saking istimewanya. Ya, jadi sekali lagi tahajud, duha, wirid, sholawat, zikir, tahlil, yasin, ziarah, berbakti pada orang tua, sedekah, pokoknya semua amal soleh itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Kalau di situ ada keinginan kita agar Allah mengabulkan hajat kita, boleh, itu namanya insight di dalamnya. Jadi sudah
include. Jadi kamu beramal soleh ini untuk di akhirat. Makanya banyak-banyak mengingat kematian, mengingat akhirat. Sehingga ya Allah, saya beramal ini karena takut kalau mati nanti amalnya kurang. Kalau kurang aku nggak dapat masuk surga. Aku takut masuk neraka. Gitu aja. Nanti Allah akan berikan itu dan kemudian benefitnya di dunia akan katut. Makanya ada rumus, Mas. Kalau kamu niatin amal untuk akhirat, duniamu akan dapat. Kalau kamu niatin amal hanya untuk dunia semata-mata, nggak akan sampai ke akhirat. Ini yang paling bahaya. Maka jangan pernah nawaitu sholawat hanya untuk beli mobil. Rugi Jangan, gitu ya. tidak hanya rugi. Itu betul-betul hina. Kita nggak sampai di akhirat. Walaupun bisa dapat mobil gitu loh. Jadi nawaitu kan tolong sekarang mobil dan sebagainya itu dalam hati aja ya Allah. Makanya Gus Baha itu bagus. Saya kemarin ketika di Medina, di depan saya di Multazam kata beliau. Saya udah nyiapin doa banyak sekali. Tapi begitu saya cuma doa sekali aja, terus habis itu saya banyak zikir sholawat. Lah kenapa Gus nggak jadi banyak doa? Ya saya takut Allah bilang gini, kamu nggak percaya sama aku, kok diulang-ulang terus. Tahu ngerti kok jalukku itu ngerti aku. Dikira nggak percaya nanti saya. Loh, itu boleh karena levelnya beliau sudah begitu gitu. Lah kalau orang udah levelnya begitu, bukan berarti dia nggak doa, Mas. Tapi dia apa? Dia yakin Allah makanya orang tertentu itu doanya dikit, tapi wiridnya, sholawatnya itu kencengnya minta ampun. Jadi akhirnya dia sudah memasrahkan segala Iya, sesuatunya kepada dia takut Allah, kalau ya. minta terus nanti ya Allah aku wedi nek iki aku kira percaya gitu loh. Dia tuh tak sampai segitu dan itu boleh, nggak ada masalah. Karena sebenarnya Allah itu tahu Kan yang tulisannya terbaik untuk kita. ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku aku kabulkan. Ya berdoanya itu ada yang mempersepsikan doa terus sebelum dikabulkan. Ada yang mempersepsikan udah doa yakin, kalau udah yakin enggak usah, ya udah kamu doa aja, kemudian kamu banyak amalan, udah yakin aja itu akan dikabulkan suatu saat nanti. Ya sesekali kamu sebut lagi, tapi Allah nggak bakalan lupa dengan doa itu. Nggak ada kemudian sing dia, wah nggak ada itu kita. Permintaan sing dia itu kita, nek Gusti Allah ya ora bakal ngono ki, Bro. Gitu. Jadi oleh karena itu, kita harus mulai belajar, tingkatkan level, next level kata Jeronimo di usia keberapa? Saya lupa. Kawas ireng ya lho mbiyen. 48. Iya, next level. Artinya kita naikkan bahwa sekarang kita tujuannya bukan untuk materi duniawi itu aja. Jadi materi dunia itu dalam hati aja disimpan, diinsaikan, ya Allah, Engkau tahu yang jadi kebutuhanku, hajatku, penginanku, harapanku, baperku, iriku pada orang lain, Engkau tahu semua ya Allah. Sekarang aku hanya sholawat, ikuti perintahmu. Aku wirid zikir, ikuti perintahmu. Pokoknya aku lillahi ta'ala ya Allah. Lakukan amalnya. Dah, tutup. Hati boleh berharap Allah memberikan apa yang diinginkan, tapi amalan jangan pernah diniatkan untuk itu. Bisa itu. Jadi hati ini berharap hanya pada Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa menjadi hajatku, keinginanku, baperku, iriku, apaku, kabeh ngerti, jenengan ngerti kabeh ya Allah. Pun kula pasrah ya Allah. Nah, kula ngamal niki menyedaki jenengan, ben jenengan memberikan keberkahan pada saya dan kemudahan dalam rangka memperoleh itu yang aku inginkan semuanya ya Allah. Udah gitu aja. Jadi niatnya menjadi Gusti Allah kuwi lho. Dan perkara iki menjadi apa? Kayak aksesoris wae ngono lho. Detailnya keinginan itu biar disimpan, Allah itu tahu. Enggak usah dikte Allah. Enggak usah sampai perumahan yang di situ ya Allah. Jangan yang di sana. Enggak perlu seperti itu. Emang kowe sapa? Rasa terlalu ganyik banget ngono lho. Allah itu sudah tahu kekuatanmu kayak apa, kamu cocok di mana itu Allah tahu. Ya, pokoknya fakultas kedokteran ya Allah. Harus UGM loh. Kamu kalau yang lain enggak mau ya Allah. Boleh sama lebura sama itu kan repot. Nah, makanya kita enggak boleh dikte seperti itu. Makanya orang yang sufi itu kepinginan disampaikan sama Allah tulus, terus dia bilang, ya Allah ini keinginanku sekarang, aku nggak tahu besok akan perubahan kan nggak tahu ya Allah. Pokoknya Engkau yang maha tahu. Jadi kalau berubah, Engkau tahulah apa yang diinginkan aku ya Allah. Pun derek mawon, sehingga dia nggak ribet dengan doanya. Kan ada orang yang ribetnya doa, ya Allah saya minta, enggak ya Allah ini sudah expired ya Allah, yang baru itu ya Allah serinya. Dikira Allah nggak tahu, kurang ajar kan? Nggak perlu seperti itu. Nah, jadi apa ya? Nah, kita perlulah untuk meningkatkan level, jadi jangan sampai lagi-lagi amaliyah itu hanya untuk duniawi ya. Walaupun tahajud itu akan mengangkat derajat, jadi kamu nggak perlu hanya pengen jadi apa mau kepala seksi kesrah Mas. Ya tahajud ya Allah, saya pengen jadi perangkat desa ya aja eman-eman tahajud minggu kok ngono kan eman-eman enggak usah perkara kemudian Anda tahajud dan Allah mudahkan kemudian karirnya lancar, alhamdulillah gitu. Itu karena Allah, bukan karena tahajudnya. Kalau kamu sampai menjadikan amalan karena gara-gara itu, satu kamu zong di akhirat, dua kamu bisa syirik.
mendoakan Allah. Kamu kira yang membuat kamu sukses adalah amalanmu. Nah ini Padahal, menyesatkan. Dan setan itu paling seneng, paling demen kalau ada orang sesat. Wah jenengan omahe apik selawat iki. Jenengan ana apik tahajud. Wah bisa mah jadi sirik ya. Ya sirik kan berarti yang bikin itu kan tahajud, selawat ini dan sebagainya, bukan Allahnya. Itu bahaya. Oh, kamu kok bisa omsetnya berkembang? Saya sedekah gitu. Nah aku rasa sedekah yo, mati ki perusahaannya. Wah kurang ajar itu. Oh itu mah jadi sirik ya. Sirik itu berarti kan membuat perusahaan bisa berkembang karena sedekahnya. Sedekah ini mencoro agar Allah senyum. Kalau Allah senyum, kamu di ACC gitu loh bro. Oh iya betul. Caranya itu gitu. Betul. Jadi jangan sampai kita bertemu pada amalan. Amalan kita itu nek diaudit tenan ya iso sithik sing ditampa, Bro. Kok gayamen. Salat wae cepet-cepet tok. Tapi Tat, ini kan misalnya gitu. Ini Tat, ini bagaimana nih akhirnya kan berarti itu sangat-sangat berbahaya ya Tat. Ketika misalnya ada orang yang bertanya, ini rahasia suksesnya apa sih gitu. Rahasia suksesnya apa sih kok sukses gitu. Ya sedekah misalnya gitu. Lah itu kan bisa memunculkan berarti dia suksesnya karena sedekah kan gitu kan tadi gitu ya. Iya. Nah, itu bagaimana ya menghindari hal-hal tersebut kita ucapkan gitu. Nah, begini Mas. Itu ada cara sih. Jadi dulu ada sahabat ditanya. Jadi Rasulullah pernah nunjuk seseorang yang tidak dikenal sama sahabat ini, nggak terkenal orangnya. Tuh ahli surga tuh. Itu surga itu tahu nggak kamu? Istilahnya begitu, itu bahasa saya. Wah, liane marah no. Marahnya itu kepo, mau kepo. Ketok wong biasa, aku ora tau ngerti ning masjid. Ketok ngaji ya ora tau ketok pengajian kok Rasulullah nunjuk surga yuk. Apa amalane? Dia kepo nih, dia ke rumahnya, dia cari-cari amalannya, dia cek itu kok nggak ada amalan yang bagus. Biasa gitu lah amalannya. Kemudian dia cerita, kita didesak terus akhirnya orang ini cerita. Saya tidak tahu ya kenapa saya masuk surga, tapi kalau itu yang mudahkan Rasulullah, amin. Saya yakin doanya Rasulullah mustajab dan saya termotivasi untuk ini. Saya alhamdulillah saya bahagia dan saya berdoa semoga itu memang benar. Nah, terus amalnya apa? Saya tidak tahu, amalnya cuma itu aja. Cuma aku tidak tahu, aku punya kebiasaan ini. Dia sebut kebiasaannya, yaitu dia nggak pernah iri sama orang lain dalam bentuk apapun. Jadi dia menjaga hatinya dari iri dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Pokoknya ketemu orang yang dapat bahagian, dia ikut bahagia. Dia nggak pernah punya rasa iri sedikit pun. Barang 0,0 sekian gram tidak ada dalam dirinya. Dan itu dia jaga betul. Nah terus dia bilang, aku nggak tahu apakah ini yang menyebabkan pertolongan Allah turun. Aku tidak tahu. Tapi itu amalannya. Tapi aku tidak tahu loh ya. Jadi dia ngasih garis bawah itu. Nah sama ketika dulu ada kongko bisnis di sini, ketika ditanya dibongkar, misalnya amaliyahnya apa, ada yang sedekah, apa karena sedekahnya? Bilang aja di closingnya atau di awalnya. Saya tidak tahu ya kanca muda, apakah sedekah ini yang membuat kemudian seperti itu. Ya, kalau itu iya, ya mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kanca muda semua. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya karena telah membuka rahasia saya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi amal saya, tapi saya berharap ini justru menjadi orang ikut terinspirasi untuk beramal. Dan sekali lagi, saya bisa berkembang usahanya itu karena Allah. Perkara Allah mengabulkan karena kebiasaan sedekah, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk kita semua lebih baik ke depannya. Ngono tok wis. Jadi dia lebih bijak. Tidak, oh iya, lo kalau saya sedekah itu sekian, kalau nggak sekian saya susah. Wah itu kan jadi masalah. Itu kan jadi sombong, jadi lewat. Masalahnya di situ. Karena kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi yang menyelamatkan bukan sedekahnya. Bisa jadi ternyata orang tuanya nggak pernah berhenti doanya, tiap malam nangis terus. Kita nggak pernah tahu itu, ya kan? Gitu loh. Bisa jadi sebetulnya dia sedekahnya kecil, bahkan pelit. Tapi kalau sama orang tuanya royal, bisa jadi itu membuat Allah senyum. Ya sekarang tugas kita tuh bikin Allah senyum, manduk-manduk, ya nyoh, gitu loh. Itu sudah tingkat tinggi, itu sudah tingkatan yang sudah makrifat. Jadi kalau sudah Allah senyum, senang, nyoh, ya. Ya sama istri kan, istri udah senyum-senyum itu kan dah beda kan. Nah jadi bagaimana bikin Allah tersenyum gitulah. Kasarannya begitu, itu bahasa kasar ya istilahnya. Nah jadi kembali ke tadi, sekali lagi, apa bukti bahwa sedekah tidak menjadi satu-satunya jalan untuk orang jadi kaya? Karena banyak yang sedekah ya ora kaya-kaya. Ya ada yang kemudian ya ora sugih-sugih, berarti kan bukan sedekahnya.
Gitu loh. Mhm. Gitu. Walaupun kalau sedekah itu sesuai dengan prosedur akhirnya diberikan kemudahan. Nah, jadi kalimatnya adalah Allah itu maha adil. Oh si A itu diberikan Allah kemudahan duit. Maka dia amaliyahnya sedekah, infak, zakat, wakaf. Mhm. Menghajikan, mengumrohkan orang. Oh si B sama Allah dikasihkan kemudahan tidak dalam bentuk duit, dalam bentuk kekuatan. Kalau udah tahajud kencengnya minta amal, kadang duha nggak pernah istirahat. Ada di situnya. Oh ada orang dikasih sama Allah itu kuat puasa, dia puasa terus ada. Ada yang dikuatnya Allah itu kuat ini. Jadi sebetulnya Allah itu ngasih potensi masing-masing itu berbeda-beda, tapi adil Allah itu. Mhm. Kenapa dibikin berbeda-beda? Agar orang-orang tidak merasa jumawa. Gitu lah. Kalau semua bisa mengamal semua amal soleh dengan totalis 24 jam apik kabeh, jumawa nanti. Tahajud ora nganggo mandek, Tuhan ora nganggo mandek, Tuhan. Jadi 24 jam sini amal soleh tok. Di zaman sekarang agak susah. Orang akan kemudian akhirnya sini agak bagus, sini agak jelek. Itu wajar. Misalnya duhanya agak keteteran tapi tahajudnya nggak pernah keteteran. Tahajudnya rutin bagus tapi duhanya keteteran. Itu akan ada balancing begitu biasa. Untuk apa? Dan Allah tahu persis manusia itu suka bosan. Jadi wah naik tahajud terus kok ganti duha. Jadi Allah tuh tahu kita tuh suka bosan, makanya kemudian amaliyahnya dibikin variatif. Kalau enggak bosanan kita. Gitu loh. Jadi mengapa ada senang selawat terus engko kadang-kadang agak sedikit mengurangi atau berkurang ganti apa ya boleh aja. Kalau kita baca wirid ini akan begini, kalau ini begini. Nah, pemahamannya jangan karena wiridnya tapi dengan aku baca ini semoga Allah itu senang denganku, dekat denganku, dan apa yang menjadi kerentek hatiku didengarkan Allah dan Allah mengijabah. Kalau kemudian belum mengijabah, aku yakin Allah akan mengganti lebih baik. Jadi aku mendedikasikan sholawatku, wiridku, zikirku, tahlilku, yasinku, sholawatanku, istighosaku, mujahadahku, pengajianku, taklimku, berbakti pada orang taku, hajiku, umrahku, sholatku, tahajudku, zuhaku, sodakoh, infak, zakat, ziarah kuburnya, sampai dengan silaturahminya, itu bukan untuk itu, tapi untuk Allah. Itu harus kita mulai tata sekarang. Kalau nggak ditata nanti sumpek. Sholawat ya, aku ada perubahan ya. Aku ya wis poso, ternyata ya orang efek. Iki tahajud pas ngantuk entuk ya. Setan mulai lah iya. Ya kandhane ora usah wae mah melu kancamu sing rusak mah apik-apik. Nah wis. Karena dedikasinya adalah ukurnya adalah Dunia gitu loh. Maka berhati-hatilah dengan itu. Oke. Nah, Ustadz, ini akhirnya pertanyaan berikutnya kemudian. Oke, berarti kan kita harus mengganti niatan kita memang pokoknya lillahi ta'ala lah. Wes pokoknya lillahi ta'ala, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, terserah nanti Allah mengenai kita bagaimana, yang penting kita sudah maksimal mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yes. Nah, caranya nih Ustadz, caranya yang lain supaya sifat zuhud itu muncul, terus sifat bisa menghilangkan keinginan, membunuh sifat-sifat rakus itu, membunuh sifat-sifat aku pengen sholat jamaah pengen 27 kali misalnya, atau sifat-sifat rakus itu gimana Ustadz ya? Menghilangkannya terus supaya muncul sifat zuhudnya itu gimana itu Ustadz? Jadi ini jam terbang Mas. Amalan yang dilakukan dengan istiqomah dalam keadaan apapun tulus dia jaga. Itu dia fokuskan ke situ. Nah fokusnya dia ke amaliyah lillahi ta'ala itulah kemudian nanti akan pelan-pelan mengignore dari ketergantungan akan itu. Jadi akan mengignore. Jadi akan menghilangkan sendiri Mas secara otomatis. Orang yang udah rajin tahajud, dia tidak akan lagi dalam hatinya muncul tahajud itu biar tinggi derajatnya itu udah nggak ada nantinya. Kalau di awal-awal masih dia ketol, itu wajar. Aku mau tahajud biar naik tingkatanku. Lama-lama udah bosan Mas. Lama-lama itu hilang pupus sendiri. Allah yang akan ngasih dalam hati kita. Jadi kata kuncinya untuk menghilangkan kerakusan adalah istiqomahkan amal soleh itu. Terus kamu jaga sampai mati. Nanti Allah akan bikin itu hilang sendiri itu. Benalu-benalunya itu. Akan hilang sendiri. Karena akhirnya muncul kenikmatan di situ. Iya, akhirnya sudah nggak mikir. Udah lost terus dia. Nah Ustadz, sekarang yang jadi permasalahan juga nih, kadang-kadang kan pendengar kita ini kancah muda nih ya, anak-anak muda juga gitu.
Yang menjadi apa ya, permasalahan kan kadang-kadang kita hidup di era modern ya Ustaz. Berkawan dengan banyak orang, dengan berbagai macam kalangan dan lain-lain. Media sosial yang begitu gempar menyerbu, entah dari Instagram, Facebook, pokoknya WhatsApp dan lain-lain gitu. Kehidupan duniawi yang begitu ini. Ketika kita misalnya sangat zuhud sekali, sangat ini sekali, kadang-kadang diece karo kancane. Atau mungkin ada teman-teman yang mengganggu gitu. Padahal itu masih dalam circle kita gitu ya Ustaz. Gimana nih sarannya buat kanca muda nih? Jadi gini kanca muda. Akan ada masanya. Tapi kalau kamu percepat masa itu bagus. Akan ada masanya kamu itu malas posting. Akan ada masanya kamu itu malas komen. Akan ada masanya kamu itu malas kepo. Stalking. Ada masanya kamu malas browsing. Ada kalanya itu akan terjadi. Nah, kalau mau bagus, kala itu dicepatkan sekarang aja. Jadi sesekali posting, sesekali komen, sesekali lihat atau scrolling sesekali. Selebihnya apa? Kamu fokus pada Allah. Dengan cara apa? Ya beramal soleh, ya ngaji, ya wirid, ya zikir. Puasa jajet itu diperlukan saat ini. Jadi tidak hanya Senin Kemis sekarang. Jajet itu perlu puasa juga. Sesekali nggak pegang. Sesekali ya biarin. Apalagi kalau itu jam malam. Itu mengganggu betul. Sekarang ini banyak orang kena penyakit insomnia. Malam susah tidur. Kenapa? Ya karena gadget. Pikirannya nggak bisa tidur. Nanti ada WA, nanti ada ini. Nah, sehingga ketika orang itu susah tidur, maka pasti susah tahajud. Susah sahur. Paginya nggak bisa powerful. Subuhnya nggak bisa maksimal. Itu kan yang terjadi. Makanya desain Allah kalau malam itu istirahat, gitu loh. Istirahatnya cepat, kalau nggak ada kegiatan ya habis isya bisa langsung istirahat. Agar apa? Agar bisa bangun agak lebih pagi tahajud, wirid, witir, zikir, gitu. Nah itu loh. Jadi kata kuncinya kita nggak perlu membatasi kemudian kita jadi orang yang nggak usah pakai gadget, enggak. Pakai aja, posting aja nggak masalah. Cuma jangan jadikan itu seperti edik obat narkoba. Kan ada orang yang nggak posting sehari ngeluh mumet dase gitu kan. Ada orang yang nggak komen itu rasanya gatel-gatel. Ada orang kan ada begitu. Nah kalau udah jadi itu penyakit Mas. Nah kalau sudah di situ hidupnya akhirnya diatur sosmed. Sosmed bilang gini, akhirnya dia lebih takut di unfollow sama netizen daripada di unfollow sama Gusti Allah. Dia buru-buru minta maaf sama netizen karena komentarnya, tapi nggak pernah minta maaf sama Allah karena dosanya. Ayo, piye gue. Nah, saatnya kita jangan mendewakan gadget, jangan mendewakan sosmed. Ya, jangan mendewakan. Sebetulnya, terkenal, gue sing kenal ya sing maca sosmed, sing ora ya ora ngerti kuwi sapa. Jadi jangan GR. Aku ketoknya followers 1000 ya. Ya ora urusan. Mangan soto ora ngerti gue ya bayar ya toh Mas. Ya faktanya kan gitu, Bro. Ya, kowe artis iki artis sing ndi ya. Kowe ora salah ora ati. Banyak ta sering kayak gitu. Ora salah ora ati ya ora ngerti kok. Ya wis piye meneh ngerti tek cuek ya mbuh. Jadi kita itu tujuannya itu bukan untuk dipuji orang ya sakarepmu. Makanya belajarlah kalau Anda ustadz jangan tersinggung nggak dipanggil ustadz ya ora apa-apa ora ngerti kowe. Ya apa nek dipanggil ya kowe derajate padha ya ora, anggere kowe meneng wae ya ora masalah. Gitu kan? Sama ketika Anda pejabat nggak dipanggil pejabat ya wis ya ben ora ngerti, mesti meneng wae rasa sampeyan ngerti mboten? Ya rasa takon. Itu namanya penyakit, Mas. Nah, jadi kalau orang sudah bisa the flow begitu enak banget, Mas. Hidupnya enak dan itu pasti orangnya pegang apa? Anak orang terkenal masuk ke sebuah lembaga, sebuah tempat kantor, sebuah apa, nggak pengen ngecek, udah kenal aku dah, mau udah ngerti, mau dia itu kan cuma salah kan. Tapi orang yang anu tuh malah justru dia menjadi orang yang the flow malah perlu. Saya pernah ketemu ada orang yang sangat istimewa ya saya nggak sebut namanya. Pak Anu ya ini ya. Oh, enggak Mas. Itu ya ada. Jadi dia padahal gitu. pejabat ya tadi. Iya. Salah orang Mas. Mirip enggak saya bukan. Iya deh. Enggak. Oh enggak ya. Oh ya maaf Pak. Ya. Ya dia enggak marah, biasa saja. Dia ingin privasi aja enggak diganggu-ganggu. Akhirnya apa yang ngono Betul. Jadi itulah hidup. Makanya sebetulnya semua itu godaan dan ujian. Popularitas ujian, uang banyak ujian, kemudahan
ujian gitu kan. Termasuk kesusahan juga ujian. Nah, banyak orang yang diuji itu lolos kalau diuji yang buruk-buruk. Kalau yang diuji baik-baik itu sedikit yang lolos, maka hati-hati. Nah, kanca muda, kalau kita saat ini diberikan ujian gampang beramal soleh, hati-hati. Itu ujian, kamu lillahi ta'ala atau lillahi mobil, atau lillahi rumah, atau lillahi duit. Termasuk ustadz itu juga ujiannya banyak. Diundang isi pengajian ngono kuwi, pokoknya sing ngundang, pinten ustadz tarife, nah itu. Terus yang jawab ya, Tat? Ayo supaya kapan-kapan dibahas ora saiki. Gitu. Nah, jadi kita perlu apa ya? Ya perlu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Ujian, termasuk kita yang kemudian belum tersentuh hatinya. Diterangke pahala tahajud ya ora ngefek, diterangke pahala duha ya ora ngefek, diajak sholawat benefiting ngene-ngene iki ya meneng wae ora ngefek, itu juga ujian. Berarti kamu ini gimana gitu kan. Nah, jadi ayo kanca muda, kita udah perlu ya saatnya untuk mereformasi hati kita masing-masing, merefresh hati kita masing-masing agar kita, ya namanya orang dipakai terus Mas, kayak mobil Mas, sporing, balancing. Kalau enggak ya bahaya. Jadi kita perlu sporing, perlu balancing, itu biasa hal seperti itu. Siap Ustaz. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat nih Kanca Muda Jogja buat kita semua, terutama buat Awan juga nih Kanca Muda. Terima kasih Ustaz Munif Tauhid. Intinya marilah kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga istiqomah, konsisten, itu yang paling penting sampai akhir hayat gitu Kanca Muda. Terima kasih Ustadz. Ketemu lagi di Sasi Soma minggu depan Kanca Muda Jogja hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Awan Narendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.